Hai, aku Cicils. Pernah penasaran kenapa kecoa bisa bertahan dari radiasi nuklir, tapi justru kalah oleh cairan pembasmi hama? Yuk kita bahas. Kecoa sering disebut makhluk paling tangguh di bumi. Bahkan ada yang bilang cuma kecoa lah yang bisa selamat dari ledakan nuklir. Tapi, benarkah begitu? Mitos ini muncul karena kecoa dianggap sangat kuat. Banyak orang percaya radiasi nuklir tidak mempan membunuh kecoa, bahkan setelah ledakan besar. Mitos ini sebenarnya muncul dari eksperimen dan cerita lama saat para ilmuwan meneliti efek radiasi pada berbagai makhluk hidup, termasuk serangga kecil seperti kecoa. Pada makhluk hidup, radiasi bisa merusak DNA dan jaringan tubuh. Dampaknya paling parah terjadi pada sel yang sering membelah dan aktif bekerja. Radiasi paling berbahaya bagi sel yang sedang membelah. Saat proses ini terganggu, sel bisa rusak, bermutasi, atau mati secara perlahan. Sebagai perbandingan, sel manusia jauh lebih aktif membelah. Inilah alasan kenapa tubuh manusia jauh lebih rentan terhadap dampak radiasi dibandingkan kecoa. Berbeda dengan manusia, sel pada tubuh kecoa jauh lebih jarang membelah. Inilah salah satu alasan utama kenapa radiasi tidak langsung mematikan kecoa. Selain itu, siklus hidup kecoa juga lebih sederhana dan stabil. Hal ini membuat tubuhnya tidak terlalu terpengaruh oleh kerusakan akibat radiasi. Sel kecoa membelah dengan sangat lambat. Karena itulah, radiasi yang biasanya menyerang sel aktif jadi tidak langsung berdampak besar pada tubuh kecoa. Radiasi paling efektif merusak makhluk hidup saat selnya aktif membelah. Karena sel kecoa jarang membelah, efek radiasi jadi jauh lebih lambat terasa. Berbeda dengan kecoa, sel manusia terus aktif membelah setiap hari. Inilah sebabnya radiasi nuklir jauh lebih berbahaya bagi tubuh manusia. Perlu diluruskan, kecoa sebenarnya bukan makhluk yang kebal nuklir. Mereka tetap bisa mati jika terpapar radiasi dalam dosis yang cukup tinggi. Meski terlihat tangguh, kecoa tetap punya batas ketahanan. Jika radiasi terlalu tinggi, tubuhnya juga tidak mampu bertahan. Sekarang muncul pertanyaan penting. Kalau kecoa kuat terhadap radiasi, kenapa justru cepat mati oleh cairan pembasmi hama? Cairan pembasmi hama atau insektisida dibuat khusus untuk menyerang sistem vital serangga secara langsung. Insektisida bekerja sangat cepat, masuk ke tubuh serangga dan langsung mengganggu fungsi penting di dalamnya. Salah satu target utama insektisida adalah sistem saraf kecoa yang sangat sensitif terhadap zat kimia tertentu. Saat sistem saraf terganggu, kecoa kehilangan kendali gerak dan fungsi tubuhnya dalam waktu sangat singkat. Inilah alasan kenapa pembasmi hama bisa membunuh kecoa jauh lebih cepat dibandingkan radiasi nuklir. Radiasi bekerja perlahan dan tidak menyerang sistem saraf secara langsung, seperti insektisida. Radiasi merusak sel secara bertahap, sedangkan racun serangga langsung melumpuhkan fungsi tubuh kecoa. Jadi, kecoa bukan makhluk super. Mereka hanya kebetulan lebih tahan terhadap jenis ancaman tertentu. Ketahanan kecoa adalah soal biologi, bukan kekebalan ajaib seperti yang sering dibayangkan. Radiasi menyerang sel aktif, sementara insektisida menyerang syaraf. Itulah kunci perbedaannya. Memahami hal ini membantu kita membedakan antara mitos populer dan fakta ilmiah. Kecoa bukan kebal nuklir, dan pembasmi hama bekerja efektif karena menyerang titik paling lemah mereka. Menurut kamu, fakta ilmiah apa lagi yang sering disalahpahami oleh banyak orang? Tulis di kolom komentar, topik apa yang ingin kamu bahas di video berikutnya. Kita masih punya banyak fakta sains menarik yang siap dibahas bersama. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like. Bagikan ke temanmu dan follow supaya tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Dan tentu saja, subscribe agar kita bisa terus belajar sains bersama. Aku Cicils, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya.